Yo, mangga lebet. Assalamualaikum, permisi Salam. Bu. Ya, mangga lebet. Masih damang? Alhamdulillah Bu. Izin Bu, ini Ya. mau melaporkan hasil analisis terkait tingkat konsumsi pangan di beberapa wilayah yang rawan pangan ya Bu ya. Berikut. Nah ini Bu, punten laporannya. Nah, ya itu ya. Berdasarkan hasil analisis tersebut Bu, bahwa tingkat konsumsi pangan Jawa Barat di tahun 2024 itu PPH konsumsinya ada mengalami penurunan dari tahun 2023. Saat ini PPH konsumsi di tahun 2024 itu sebesar 93,3 poin, sebelumnya 2023 itu 93,8. Nah, kemudian dari segi energi juga mengalami penurunan ya Bu ya. Saat ini tingkat konsumsi energi Jawa Barat tahun 2024 itu sebesar 2070 kilokalori per kapita per hari, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 2110 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya juga Bu, terjadi penurunan juga. Awalnya di tahun 2023 sebesar 63,44 gram kapita per hari, untuk 2024-nya menjadi 62,26. Nah itu mungkin bisa kita sikapi, ternyata memang dari 9 kelompok pangan yang dianalisis untuk PPH konsumsi ini, ternyata memang ada beberapa kelompok pangan yang mengalami penurunan tingkat konsumsi pangannya. Salah satunya adalah untuk umbi-umbian, buah biji berminyak, kacang-kacangan, dan sayur dan buah. Nah itu mungkin nanti untuk tahun 2025 ini kita perlu menjadi perhatian khusus di situ, yang harus ditingkatkan ya, biar PPH-nya bisa meningkat lagi dan energinya juga kan bisa meningkat lagi. Kalau yang idealnya berapa yang untuk energi? Energi itu untuk konsumsi idealnya 2100. Kalau protein? Protein 57. Kalau protein sudah di atas ideal ya. Cuma yang untuk yang energi yang kita masih kurang. Sama kita mengejar juga angka PPH konsumsi ini karena terjadi penurunan. Karena kan yang ideal memang kita larinya ke 100 ya. Berarti mendekati ke angka 100 itu yang harus kita kejar dengan memberikan pola konsumsi yang baik lah untuk masyarakat gitu. Ya, jadi harus banyak memberi edukasi sepertinya ya. Betul, Bu, ya. Terus kalau kita kaitkan dengan kerawanan pangan juga, kita kan melakukan analisis POU, prevalency of undernourism, atau istilahnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Nah, kebetulan memang Jawa Barat tahun 2024 itu mengalami kenaikan angka POU. 2024 sekarang? Ya, sebelumnya 2023 itu sebesar 5,5 poin atau 5,5%. Sekarang 2024 itu menjadi 5,99. Nah, jadi sebetulnya ada relevansi antara PPH konsumsi yang tadi menurun dengan menyebabkan POU naik, menyebabkan angka POU yang meningkat. Nah, itu mungkin relevansinya antara tingkatan konsumsi pangan terhadap kerawanan pangan. Kemudian karena makin tinggi angka POU maka kerawanan pangan makin tinggi juga, gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang mengartikan terbalik ya, maksudnya suka bingung. POU minta turunkan, padahal kalau POU mah memang harus turun angkanya, tapi kalau untuk PPH harus dinaikkan. Jadi itu mah grafik terbalik gitu. Iya. Jadi kalau itu kayak timbangan, ini turun, ini naik gitu. Istilahnya seperti timbangan. Kemudian untuk daerah-daerah yang rawan pangan itu kita bisa melihat dari analisis FSVA, peta ketahanan dan kerentanan pangan di tahun 2024 itu untuk prioritas satunya hanya ada di satu desa. Ya, satu desa, kemudian P2-nya ada di 122 desa dan P3-nya ada di 462 desa. Jadi total untuk daerah yang perlu diintervensi berdasarkan hasil FSVA tahun 2024 itu ada 585 desa. Nah, ini sebetulnya dari tahun 2023 itu sudah ada penurunan Bu, karena di tahun 2023 P1 sampai dengan P3-nya itu ada 822, sekarang 585. Berarti itu dapat diartikan kerja kita itu sebetulnya udah ada hasilnya. Tapi memang kita harus tetap terus memberikan edukasi kepada
masyarakat agar makin turun lagi angka kemiskinan ini P1 sampai P3 ini. Ya, karena mungkin kalau perbedaannya dengan tadi tingkatan konsumsi dan POU dengan FSVA ini kenapa ini meningkat tapi ini menurun, mungkin karena dari FSVA itu dihitung berdasarkan 3 aspek pilar ketahanan pangan, yaitu dari ketersediaan, dari keterjangkauan dan pemanfaatan, sedangkan untuk konsumsi hanya di aspek pemanfaatan saja. Jadi mungkin secara PPH mungkin ada penurunan, tapi secara mungkin di aspek ketersediaan dan keterjangkauannya ada peningkatan. Sehingga jadi antaranya kan akses itu apa? Gerakan pangan murah, ya, itu kan ada intervensi dari kita ya, mendekatkan kepada masyarakat untuk memperoleh pangan juga itu. Ya, jadi itu mungkin Bu laporannya. Oh ya, satu lagi Bu, untuk angka POU itu yang saat ini daerah yang paling tinggi angka POU-nya ada di Kota Bogor senilai 7,98% dan yang paling rendah ada di Depok 4,52%. Tetapi untuk jika kita ingin mengetahui jumlah penduduk yang harus ditangani, maka angka POU ini harus dikalikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut ya. Dan setelah dikalikan dengan jumlah penduduk di wilayah masing-masing itu, ternyata Kabupaten Bogor yang paling banyak masyarakat jumlah penduduk yang perlu diintervensi untuk peningkatan konsumsi pangan. Karena perkalian karena jumlah penduduk banyak dikalikan dengan angka POU-nya itu. Jadi bukan di Kota Bogor tetapi mungkin di Kabupaten Bogornya karena memang jumlah penduduknya lebih banyak. Iya. Itu mungkin Bu nanti kedepannya mungkin kita tolong dipikirkan juga kira-kira intervensi apa saja agar POU ini bisa turun lagi. Kemarin kan sudah bagus ya dengan adanya Genius. Mudah-mudahan dengan ada MBG itu bisa menurunkan angka POU ini. Nanti biar sebagai evaluasi dan rekomendasi ke depannya gitu ya. Mungkin nanti ke depannya kita coba analisis kembali dan membuat rekomendasi kebijakan ya Bu ya. Betul. Teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan terkait anti korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di mana pendidikan anti korupsi ini penting untuk dilakukan dalam memberikan pengetahuan, kemudian merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku guna mempraktekkan prinsip hidup yang lebih baik, juga menumbuhkan karakter anti korupsi di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sehari-hari. Karena apa? Dampak korupsi ini cukup berat ya. Selain kemiskinan juga dapat merusak alam dan juga biaya ekonomi yang tinggi. Dari hasil indeks persepsi korupsi atau IPK, di mana IPK itu adalah penilaian responden terhadap resiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia, bahwa skor IPK itu menunjukkan bahwa resiko kejadian korupsi, di mana jika skor IPK-nya tinggi maka resiko kejadian korupsinya berarti rendah, dan jika skor IPK-nya rendah berarti resiko kejadian korupsinya tinggi. Indonesia saat ini berada di skornya 34, jadi termasuk rendah, berarti resiko untuk terjadi resiko kejadian korupsinya masih cukup tinggi. Dia ada di atas Filipina dan di bawah Thailand. Nah, ini menjadi PR kita semua ya, bahwa memang korupsi di Indonesia itu masih resikonya masih cukup tinggi dan memang perlu ada perhatian dari kita semua, terutama dari PNS pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian berdasarkan integritas pemerintah daerah juga untuk untuk daerah wilayah Pulau Jawa itu masuk di kategori waspada. Dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya memang kita termasuk yang agak di bawah ya, waspada, bukan di rentan, tapi kita tetap harus berupaya supaya kondisi kita masuk di kategori hijau atau aman gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang biasanya terjadi korupsi di lingkungan pekerjaan, di mana 56% itu pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada 38% itu pengadaan barang dan jasa itu bermasalah, dan 1 dari 2 pegawai melanggar aturan dalam pelaksanaan tugas, serta 2 dari 5 masyarakat tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindak pidana korupsi ke pemerintah gitu. Nah, ini statistik Tipikor. Di sini bisa dilihat bahwa paling tinggi terjadinya korupsi itu di swasta sebesar 430
ya. Ini apa ya? Berdasarkan profesi atau jabatannya. Dan banyaknya itu terjadi gratifikasi atau penyuapan sebesar 65%. Seperti itu teman-teman. Dan dengan adanya korupsi ini sebetulnya menyebabkan kerugian negara yang cukup besar ya. Dari tahun 2013 sampai 2022 itu kerugiannya sebesar 238 triliun. Setara dengan 117.657 unit sekolah baru jika uang tersebut ada ya. Bisa kita gunakan untuk unit sekolah baru, juga dapat digunakan untuk APBD, untuk gaji pegawai, dan juga bisa memberikan miliaran nasi rendang di rumah makan Padang. Atau sekarang mungkin ada kegiatan MBG ya, makan bergizi gratis, mungkin uangnya bisa dipakai untuk kegiatan itu gitu ya, daripada efisiensi. Nah, korupsi itu apa sih? Nah, korupsi itu adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan negara. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian jenis-jenis tindak pidana korupsi itu ada banyak. Yang pertama, suap menyuap, pemerasan, kemudian penggelapan, perbuatan curang, gratifikasi. Nah, untuk gratifikasi ini kita perlu memahami karena ada beberapa perbedaan. Ada gratifikasi, suap, dan pemerasan. Apa sih bedanya? Nah, kalau untuk gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak ada kesepakatan. Jadi istilahnya saat kita ada kepentingan pihak ketiga memberikan sesuatu kepada kita tanpa adanya kesepakatan, itu bisa disebut gratifikasi. Kemudian suap itu apa? Suap biasanya ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Kemudian kalau pemerasan adalah adanya permintaan sepihak dari penerima, dari pejabat, bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kuasa. Mungkin itu perbedaan dari gratifikasi, suap, dan juga pemerasan ya. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi di KPK itu? Yang pertama, memberikan pendidikan, melakukan pencegahan, dan melakukan penindakan, dan perlu adanya peran serta dari masyarakat. Dan juga solusi dari diri kita sendiri untuk dapat mencegah korupsi tersebut gitu. Karena titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang saja, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada aparatur negara secara keseluruhan. Mungkin bisa kita lihat di media sosial ya, bagaimana masyarakat itu jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan korupsi, masyarakat banyak memberikan penilaian kepada PNS gitu. Padahal tidak semua, mungkin hanya oknum-oknum saja gitu ya. Nah, ini ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu kerja keras, kedua adil, ketiga disiplin, keempat peduli, kelima sederhana, keenam berani, ketujuh tanggung jawab, kedelapan mandiri, dan yang kesembilannya adalah jujur. Mungkin secara pengertiannya teman-teman bisa lihat bahwa jujur ya berarti perilaku jujur dan dalam membentuk diri kita terhindar dari perilaku korupsi. Disiplin dalam tindakan yang konsisten, tanggung jawab, perilaku melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Kemudian bekerja dengan keras, mandiri dan sederhana, adil, berani, dan peduli. Nah, ini kadar integritas itu dimana jika ada godaan berarti kita harus lebih konsisten dalam mengikuti hati nurani, dan kalau adanya resiko kita berani untuk konsisten jujur mengikuti nurani. Nah, ini mungkin bagaimana ya kita menyikapi anti korupsi ini dari diri kita sendiri ya, dimana kita dapat melakukannya mulai dari diri sendiri dengan membatasi hal-hal yang tadi, yang 9 anti korupsi itu, sifat-sifat 9 anti korupsi. Kemudian mulai mengajak teman-teman. Nah, ini saya mencoba mengajak kepada teman-teman semua untuk ayo kita tanamkan 9 perilaku anti korupsi yang tadi disampaikan, mulai dari hal yang kecil, dan jika ada sesuatu hal yang terlihat seperti gratifikasi atau apa, kita berani untuk melaporkan tindak korupsi tersebut.
para masyarakat Desa Cantigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya mau memberikan penyuluhan terkait tingkatan konsumsi pangan di Indramayu khususnya dan juga di Jawa Barat. Di wilayah Desa Cantigi, Kecamatan Cangkring, Kabupaten Indramayu. Saya di sini di depan bukan berarti saya mungkin lebih banyak tahu ya dari Bapak Ibu semua, tetapi mungkin di sini saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama selaku aparat dan juga kepada masyarakat yang ada di Desa Cantigi ini. Nah, ini yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa tingkatan konsumsi pangan di Kabupaten Indramayu itu untuk pola pangan harapannya itu berada di tingkat yang paling tinggi, peringkat pertama, karena PPH konsumsi pangan Indramayu itu selama 3 tahun berturut-turut itu sebesar 90, yang pertama ya di tahun 2022 itu sebesar 96,4. Kemudian di 2023-nya memang ada penurunan sedikit 95,56, tetapi kemudian di tahun 2024 kembali meningkat di 95,79. Itu lebih tinggi dibandingkan PPH konsumsi pangan provinsi yang saat ini hanya 93,3. Jadi tingkatan konsumsi pangan Kabupaten Indramayu itu sudah baik, sudah berarti sudah beragam. Tetapi memang ada beberapa komoditi pangan yang perlu kita sikapi yang masih rendah konsumsinya, yaitu di umbi-umbian, kemudian pangan hewaninya masih rendah, buah biji berminyak, dan juga konsumsi gula. Tapi memang kalau untuk gula jangan terlalu tinggi juga ya, karena tidak baik. Paling yang perlu kita tingkatkan adalah untuk konsumsi umbi-umbian, buah biji berminyak, dan juga pangan hewaninya. Memang Kabupaten Indramayu ini tingginya di komoditi padi-padian karena memang karbohidratnya cukup tinggi untuk zat tenaganya gitu, untuk zat pembangunnya dari pangan hewani itu memang perlu ditingkatkan kembali ya. Mungkin dari sektor perikanannya Pak Kades ya, mungkin perlu ditingkatkan kembali untuk sektor peternakannya ya Pak ya, nanti bisa membuat lahan tambak untuk meningkatkan komoditi perikanan di desa ini gitu. Kemudian kita coba sikapi juga untuk wilayah yang rawan pangan. Mungkin mohon izin, hasil dari FSVA kami di provinsi untuk desa ini itu masuk di prioritas 1. Prioritas 1 itu berarti wilayah yang perlu intervensi intens dari beberapa lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten dan juga dari desanya itu sendiri. Nah itu prioritas 1-nya itu bisa dilihat dari beberapa aspek, salah satunya itu dari sarana prasarana, kemudian tadi luas lahan pertanian yang masih belum memadai, dan juga dari tenaga kesehatannya juga masih rendah ya Pak ya di sini kalau dilihat dari hasil FSVA-nya. Nah itu perlu adanya kerjasama yang baik antara lintas sektor stakeholders, baik dari Kabupaten Indramayunya maupun dari dinas-dinas lainnya, baik dari Dinas Pangan, dari mungkin dari Dinas Kesehatannya untuk tenaga kesehatan, dan juga dari Dinas PUPR-nya untuk akses pangannya gitu ya Pak. Nah, untuk provinsi sendiri untuk penanganan daerah rawan pangan itu ada beberapa intervensi yang telah kami lakukan. Salah satunya adalah kami memberikan sembako pangan. Salah satunya adalah beras, gula, minyak, telur kepada masyarakat yang rawan pangan. Tetapi untuk tahun 2024 itu kita memberikan bantuan dalam bentuk cadangan pangan pemerintah daerah dalam bentuk beras. Kemudian kita juga ada bantuan intervensi daerah rawan pangan itu dalam bentuk pekarangan lestari ASRI. Nah, ASRI di sini
kita memberikan bantuan kepada kelompok pangan untuk membuat demplot ya di pekarangan dengan dengan komoditi horti untuk untuk kebutuhan di rumah tangganya. Nah, itu salah satu intervensi juga di daerah rawan pangan yang lebih ke masyarakat yang stunting. Kemudian selain itu kita di tahun 2024 juga ada intervensi kepada anak-anak sekolah jenius. Namanya jenius, yaitu kegiatan pemberian kudapan bergizi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah. Indramayu itu dapat di 2 sekolah di tahun 2023. Nah, itu bisa meningkatkan pola konsumsi pangan yang bergizi juga bagi anak-anak di sekolah, terutama di SD ya, karena mereka adalah calon-calon generasi emas tahun 2045. Kemudian ada juga Desa B2SA. Desa B2SA juga merupakan salah satu intervensi kami di provinsi untuk wilayah daerah rawan pangan yang stuntingnya cukup tinggi juga. Mungkin itu beberapa program kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga dari Kabupaten Indramayu maupun dari desanya dapat mengadopsi ya. Karena di desa sendiri sebetulnya ada namanya anggaran untuk dana desa ya Pak ya, sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Itu mungkin bisa kegiatan-kegiatannya mengadopsi beberapa kegiatan di provinsi gitu ya Pak ya, untuk agar masyarakat di sini itu lebih berdaya dan dapat meningkatkan ketahanan pangannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan, saya Siska dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Di sini saya mau memberikan penyuluhan terkait pengembangan pangan lokal di Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Emma selaku Dinas Pangan Kabupaten Indramayu yang berkesempatan hadir di sini, kemudian kepada Bapak Dede Herianto selaku Kepala Desa Cantigi Kabupaten Indramayu, dan kepada masyarakat yang hadir di sini. Terima kasih. Baik, saya akan mulai memberikan penyuluhan terkait pangan lokal. Next. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa kondisi saat ini itu kita perlu mewaspadai adanya krisis pangan, karena sudah ada beberapa hal yang telah terjadi ya, terutama di dunia dan juga di Indonesia. Kalau di dunia kita bisa lihat bahwa adanya perang Rusia dan Ukraina, kemudian kondisi adanya pandemi COVID tahun 2020, kemudian iklim yang tidak menentu, dan juga di Indonesia sendiri ada beberapa harga komoditi pangan yang terus-terusan merangkak naik tanpa turun lagi gitu ya. Dan juga sekarang kondisi BBM yang jenis Pertamax yang terus-menerus meningkat, dan juga subsidi yang semakin berkurang gitu. Nah, itu menyebabkan kita perlu mewaspadai adanya krisis pangan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, alternatif dari untuk mencegah atau upaya untuk kita mewaspadai kondisi krisis pangan ini adalah perlu adanya pangan lain selain pangan pokok yang saat ini kita konsumsi, yaitu beras. Pangan lokal itu apa sih? Next. Sebelumnya mengenai latar belakang ini, bahwa kita perlu adanya penganekaragaman pangan yang merupakan dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri merupakan negara dengan kekayaan keberagaman hayati terbesar ketiga setelah Brazil dan juga Kolombia. Nah, ini ancaman krisis pangan akibat pandemi dan juga perang Ukraina serta adanya krisis global. Juga adanya peningkatan harga bahan pangan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, dan juga pertumbuhan jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat. Kemudian di tahun 2024 juga kita banyak dibanjiri produk-produk pangan yang impor dan ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan. Selanjutnya, sehingga pada saat kondisi saat ini kita perlu adanya kebijakan yang terfokus pada peningkatan produksi
yang belum mempertimbangkan kecukupan gizi. Dan juga diperlukan upaya untuk penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif. Kebetulan tadi sebelumnya telah disinggung bahwa PPH Indramayu itu sudah baik ya, dia peringkat pertama se-Jawa Barat. Jadi perlu dipertahankan dan lebih baik juga ditingkatkan dengan meningkatkan beberapa komoditi pangan yang nilai skornya masih rendah. Terus masih tingginya konsumsi beras, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serealia, serta sayur dan buah. Kemudian dunia mencatat harga pangan di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia. Penyebabnya biaya produksi tinggi, pembatasan perdagangan domestik dan internasional, serta tingginya biaya pemprosesan, distribusi, dan pemasaran. Tingginya harga pangan Indonesia sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang mempengaruhi pola konsumsi pangan. Belum tercatatnya skor mutu keragaman dan konsumsi gizi sesuai harapan, cukup tingginya kesenjangan mutu konsumsi gizi antara masyarakat desa dan juga kota. Kemudian, lambatnya perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal, belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha pangan lokal, kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi, belum optimalnya kebijakan, dan maraknya alih fungsi lahan pertanian di setiap wilayah digunakan untuk kepentingan non-pertanian. Bisa kita lihat ya, Indramayu yang memang luas lahan pertaniannya itu cukup banyak ya Pak. Tapi mungkin sekarang sedikit demi sedikit mulai beralih ke pemukiman ya Pak ya, karena saat saya dalam perjalanan kemari itu sudah banyak pembuatan perumahan-perumahan ya, jadi lahan pertaniannya juga semakin kesini semakin menyempit, semakin berkurang, sehingga kita itu perlu adanya alternatif pangan selain pangan pokok beras untuk menyikapi hal-hal tersebut. Next. Nah, ini potensi sumber daya pangan lokal yang ada di Indonesia. Ada pisang termasuk pangan lokal, kemudian jagung, kentang, umbi-umbian, sorghum. Itu di Indonesia, di Jawa Barat sendiri ada namanya Garut, kemudian Hanjeli, Talas, dan lain sebagainya. Next. Ini pengertian penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 merupakan suatu kegiatan perlakuan penganekaragaman produk pangan melalui proses produksi untuk peningkatan nilai tambah sebagai upaya pemenuhan tuntutan konsumen. Kemudian tertuang dalam undang-undangnya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Selain itu, penganekaragaman pangan merupakan upaya untuk peningkatan ketersediaan pangan yang beragam yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, mengembangkan usaha pangan dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, tadi disampaikan juga di pasal 1, ada juga pasal 41, pasal 42, dan di pasal 42 terakhir itu penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman. Mungkin ini beberapa hal yang perlu dilakukan dalam diversifikasi berdasarkan pasal 41 dan juga pasal 42. Next. Nah, ini sebetulnya ini yang ingin saya sampaikan, komoditi diversifikasi pangan lokal yang perlu kita tingkatkan di Jawa Barat, yaitu ada ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sorghum. Mungkin dari 4 komoditi ini yang familiar oleh Bapak Ibu 3 ya, ubi kayu, ubi jalar, jagung. Kalau sorghum memang belum terlalu familiar gitu ya untuk masyarakat. Next. Nah, ini pohon industri jagung. Pohon industri jagung itu sebenarnya jagung itu banyak bisa digunakan, banyak manfaatnya gitu ya. Bisa dijadikan tepung jagung, kemudian pati jagungnya juga bisa diekstrak menjadi tapioka, kemudian benih jagungnya, jagung pipilannya juga bisa dijadikan popcorn, tortilla jagung gitu. Jadi dari 1 biji jagung saja sebetulnya
bisa menjadi beberapa macam makanan gitu. Bahkan yang sekarang lagi tren untuk anak-anak yang diet itu adanya nasi jagung ya. Nasi jagung yang dicampur dengan nasi Brahmani itu bagus untuk diet gitu. Apalagi dengan adanya jagung organik gitu, menggunakan pupuk yang organik. Nah ini salah satu bagaimana untuk proses pasca panennya gitu. Bisa dilihat. Kemudian next, ini sagu. Sagu sebetulnya kalau di Jawa Barat tidak terlalu banyak digunakan karena memang lebih banyak digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian next, ini pohon singkong, industri singkong. Nah itu ada di kita itu kalau untuk singkong itu sudah banyak digunakan untuk mokaf, modifikasi cassava itu digunakan sebagai pengganti gluten dari tepung terigu. Nah, karena kan tepung terigu itu merupakan komoditi yang import ya. Sedangkan kita itu sedang mencoba mengurangi import, makanya kita coba memodifikasi dari singkong untuk pengganti tepung terigu, karena apa yang dimiliki oleh tepung terigu gluten itu ada untuk di mokaf ini, jadi dimodifikasi sehingga bisa menyerupai tepung terigu gitu. Ini modifikasi cassava dan juga pregel, meningkatkan nilai tambah hasil produksi. Next, yang ini sorghum. Nah ini sorghum juga hampir jenisnya sama seperti padi-padian, juga banyak telah diproduksi untuk sorghum sirup, tortilla juga ada, terus nasi sorghum juga sudah banyak. Mungkin kekurangannya untuk pangan-pangan lokal ini karena memang perlu adanya teknologi ya, teknologi pangan yang cukup tinggi sehingga memang harganya relatif lebih tinggi dari beras. Tetapi kita perlu tetap melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi bahwa pangan lokal ini baik untuk dikonsumsi dan baik nilai kandungan gizinya juga lebih baik daripada beras. Next, ini sorghum, lihat sudah banyak digunakan. Untuk kecap juga bisa tempe, gula cair, gula kristal, beras analog, pop sorghum, mie kering, brownies, teng-teng, beras sorghum, cheese stick, mie basah mungkin bisa menjadi alternatif kedua ya selain beras untuk untuk dikonsumsi. Next, nah ini proyeksi produksi sorghum juga sudah lumayan cukup besar ya. Sudah tahun 2023 saja lahannya sudah seluas 115.000 hektar. Dan di tahun 2024 itu terus mengalami peningkatan sampai 150.000 hektar dengan proyeksi produksi sorghum sebesar 579.240 ton. Ya mungkin Bapak Kades atau Ibu dari Dinas Pangan Indramayu mungkin bisa menjadi alternatif kedua ya. Kan memang Indramayu produksi berasnya tinggi, mungkin nanti bisa sedikit-sedikit memproduksi sorghum juga untuk peningkatan pangan lokalnya. Next. Ini turunan ikan juga bisa pengganti sebagai pangan hewani. Tadi kan pangan hewaninya masih rendah. Bisa dilihat bagaimana cara untuk peningkatan pangan hewaninya. Kemudian untuk peningkatan buah biji berminyaknya di produk turunan buah kelapa. Next. Nah, ini pengembangan pangan lokal. Dilakukan untuk mendorong penyediaan bahan pangan lokal selain beras dalam upaya mengurangi konsumsi beras dan terigu dan dipersiapkan sebagai bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui yang pertama, bantuan penyediaan alat untuk menghasilkan produk pangan. Kita konsumsi berasnya itu sudah cukup tinggi. Kalau kita melihat di PPH konsumsi itu rata-rata Jawa Barat itu konsumsi berasnya itu sudah melebihi dari 100% idealnya gitu ya. Kalau idealnya itu kan konsumsinya hanya di 25 poin. Nah, itu konsumsi berasnya sudah lebih tinggi dari itu gitu. Rata-rata Jawa Barat, sehingga kita perlu adanya upaya untuk menurunkan konsumsi beras di Jawa Barat. Kemudian menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara mandiri dengan adanya pangan lokal yang berbasis pangan yang memang sudah ada di wilayah tersebut dengan karakteristik kearifan lokalnya, dan menjamin
kecukupan gizi sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Mungkin next itu sekian penyampaian terkait pangan lokal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.